Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat taqwa, nikmat berkumpul pada Jumat Mubarak ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang terhormat kepada Haji Akbar dan yang terhormat kepada staf PMJ dan DMKP yang dimuliakan oleh Allah, dan juga kepada Madarif, teman-teman Madarif, dan juga bapaknya absen ya, teman-teman bapak mungkin absen. Bismillah, kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit tema tentang apa teman-teman, tentang jujur. Jujur itu berat tetapi harus dilaksanakan. Jadi kejujuran itu adalah nilai yang sangat penting bagi kita, bagi siapa, umat muslim. Tapi sering sekali itu banyak tantangan untuk mengamalkannya. Mungkin berat bagi kita untuk mengamalkan jujur itu. Dan ada beberapa hal, ada 3 hal yang mungkin bagi kita nih alasan kenapa jujur itu berat buat kita. Apa itu? Yang pertama adalah tantangan sosial. Kenapa tantangan sosial? Karena kita ini ketika bersama masyarakat, dalam masyarakat itu pasti terkadang ada tekanan untuk apa? Untuk pura-pura berbohong. Demi, contohnya apa? Demi menjaga citra. Misalkan kita berbohong biar kelihatan kayak orang kaya, padahal masih ngontrak. Misalkan kita berbohong demi kelihatan kekayaan di depan orang agar kelas kita naik, citra kita naik. Itu banyak sekali seperti kita seperti itu di zaman sekarang ini, yang memang dia berpura-pura kaya di depan orang agar citra dia terjaga. Mungkin yang kayak gini aman di awal, tapi pasti kedepannya tidak akan ada rasa aman, kayak ada rasa janggal karena dia berbohong. Lalu yang kedua, konsekuensi yang tak menyenangkan. Kenapa itu? Karena kejujuran itu pasti membawa resiko buat kita. Pastilah. Ketika kita jujur membuat kesalahan, pasti membawa resiko. Ketika kita mengungkapkan kebenaran, pasti kita bisa mengakibatkan konflik atau kehilangan. Misalkan teman-teman PMJ ada barang reject, misalkan reject barang, terus bingung ini mau jujur atau mau ke bos nih. Kalau misalkan jujur dimarahin, kalau bohong aman nih. Tapi disitulah pilihan kita antara jujur atau berbohong. Mungkin ketika kita berbohong, kita masih aman, masih di ya nggak apa, masih di sama bos. Mungkin, tapi ketika nanti ketahuan, wah kita habis nanti. Maka dari itu lebih baik kita pahit dulu di awal, sama hal seperti obat. Mungkin kalau kita lihat obat itu pahit kan untuk diminum, tapi efeknya nanti ketika kita minum, setelah berapa lama akan terasa lebih baik ketika sembuh, karena itu kan buat kita sembuh. Pahit dulu baru kita sembuh. Jadi mungkin kita lewatin beratnya dulu, baru setelah itu kita insya Allah akan berikan jalannya ketika kita mendekati kepada kejujuran. Lalu yang ketiga ada apa? Pertentangan hati. Kenapa pertentangan hati? Karena terkadang hati itu berjuang untuk memilih antara apa? Antara kejujuran atau kenyamanan. Sama yang tadi saya bilang, antara bohong atau jujur. Jadi hati ini bisa pilih antara jujur atau kenyamanan. Kalau kita milih kenyamanan, itu mungkin saat gak akan sampai panjang. Jadi kita cuma milih nyaman doang. Sekarang mungkin kita bisa bohong karena kita bisa nyaman, tapi nanti ke depannya itu gak akan jangka panjang. Cepat atau lambat pasti kebohongan itu akan terungkap. Sama hal seperti Quran. Di Quran Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqo bil batili wa antum wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqq, dan janganlah kamu mencampur adukan talbisul haqq, yang hak, bil batil, dengan yang batil. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya.
Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk apa? Untuk selalu menyampaikan kebenaran. Sama halnya seperti Rasulullah SAW, beliau ini ketika di Mekah dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Seperti kisah ini kita ketahui, ketika di Mekah ini beliau ini sebagai seorang yang banyak sekali dititipkan barang-barang oleh orang-orang Quraisy. Karena apa? Mereka percaya Rasulullah ini orang yang dapat dipercaya dan dapat diberikan amanah. Bahkan sampai ketika beliau hijrah ke mana? Ke Madinah, Ali itu keponakan beliau ini masih belum hijrah. Karena apa? Karena mengembalikan barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy. Saking orang-orang Quraisy ini percaya bahwa Nabi ini orang yang jujur, amanah. Walaupun mereka ini tidak beriman kepada Nabi, tapi mereka beriman kepada Allah, tapi mereka percaya bahwa Nabi ini orang yang jujur, yang amanah kepada semua orang. Sebagaimana Nabi berfirman, Nabi bersabda di hadisnya, kalau Rasulullah SAW, "Alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Ketahuilah, kejujuran itu akan membimbing kita yahdi ilal birr. Apa itu birr? Membimbing kita kepada kebaikan. Wa innal birr yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membimbing kita ke surga. Alaikum wa iyyakum wal kadhib. Dan janganlah kamu berdusta. Wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu, kebohongan itu menggiring apa? Ilal fujur. Apa itu fujur? Kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu menjerumuskan kita ke dalam apa? Ke dalam neraka. Jadi dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa sedikit kejujuran ini adalah mungkin kelihatannya sepele, tapi ketika kita melaksanakannya itu akan membawakan kebaikan kepada setiap orang. Ketika kita berbohong, pasti akan membawakan keburukan kepada orang. Jadi ini mungkin kelihatan sepele, tapi ketika kita melaksanakannya itu manfaatnya akan besar sekali untuk kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Saya dapat kata-kata dari dosen saya ketika saya belajar, ini juga termasuk sama hal dengan sebuah hubungan dengan keluarga maupun dengan pasangan. Beliau pernah berkata, al-ilaqat laisa bil buddah wa innama bil mawaddah wa kullu ma huwa shadiq yastamir. Al-ilaqat laisa bil muddah. Jadi hubungan itu bukan tentang berapa lamanya suatu hubungan. Wa innama bil mawaddah. Tapi hubungan itu lamanya karena apa? Karena ketenangan. Karena apa namanya? Mawaddah itu ketenangan hati. Wa kullu ma huwa shadiq yastamir. Dan setiap yang jujur pasti akan bertahan. Jadi untuk bertahannya sebuah hubungan itu dengan cara ketenangan hati dan kejujuran, komunikasi untuk sebuah lamanya suatu hubungan. Jadi jujur itu penting dalam setiap aktivitas kita, maupun itu di dalam keluarga, maupun di kantor, maupun di luar kantor. Jujur itu penting. Mungkin ketika kita jujur kepada orang, maka insya Allah hati kita akan lebih tenang ketika menghadapi masalah tersebut. Mungkin kita akan merasakan pahitnya dulu, kita akan merasakan dimarahi oleh orang-orang yang kita seperti istri atau suami dimarahin dulu karena kita berbuat yang tidak baik. Tapi selama kita jujur, insya Allah hati akan lebih tenang walaupun kita dimarahi. Dan ada kisah dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa ini Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat Nabi SAW, yaitu orang yang memiliki sifat kepribadian yang jujur, orang yang sangat jujur sekali. Dan kisah
kisah ini terjadi di mana beliau ini belum memeluk Islam. Jadi beliau ini sudah memiliki sifat jujur ketika beliau ini belum memasuki agama Islam. Pada masa itu beliau ini bekerja sebagai apa? Sebagai pengembala kambing. Bekerja sebagai pengembala kambing untuk petinggi Quraisy. Itu siapa? Uqbah, petinggi Quraisy. Dari pagi hingga sore beliau ini hanya menjaga kambing dari petinggi Quraisy tersebut. Pada suatu hari saat beliau ini menjaga ternak, ada 2 orang laki-laki tua parubaya yang datang menghampiri beliau. Lalu kedua laki-laki tersebut ternyata dari mukanya tuh halus, butuh minum gitu, dan lelah sekali butuh minum. Mereka kemudian datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan memberikan salam. Lalu bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah kami bisa meminta sedikit susu untuk kami minum, karena kami sangat haus sekali. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud ini berkata, kambing-kambing ini bukan milik saya hanya meliharanya gitu. Saya nggak bisa memberikannya karena ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Beliau ini nggak berani memberikan kambing-kambing susu dari kambing tersebut karena beliau ini tahu ini bukan milik dia, ini milik siapa? Milik majikannya. Beliau berkata jujur gitu. Mendengar jawaban itu, 2 laki-laki tersebut gak membantah, malah senyum, senang mendengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena jarang sekali orang-orang muda yang jujur pada masa itu. Dan mereka berdua gembira karena mendengar pemuda tersebut jujur walaupun majikannya tidak ada di situ. Lalu salah satunya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah kamu mempunyai kambing betina yang belum dikawinkan? Apakah ada nih kambing betina yang belum dikawinkan? Jadi kalau kambing betina ini kalau belum kawin pasti belum keluar susu kan? Ditanya. Lalu dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, ada ini. Dibawalah mereka berdua ke kambing betina yang belum dikawinkan. Lalu salah satu dari laki-laki parubaya tersebut mengelakkan tangannya kemana? Ke tubuh kambing tersebut sambil berdoa kepada Allah. Saat itulah turunlah rizki Allah, yaitu apa? Tiba-tiba itu susu tuh yang dari kambing betina yang belum menikah itu keluar. Tiba-tiba keluar. Ini suatu hal yang mustahil ya, tiba-tiba keluar. Dan salah satunya lagi mengambil batu yang bentuknya cekung, yang kayak mangkok, ditaruh di kambing tersebut agar susunya bisa menampung, jadi bisa buat diminum. Ditampung, lalu mereka minum hasil perahan yang sudah diperah oleh salah satu laki-laki parubaya tersebut. Mereka minum bersama-sama. Setelah itu orang tersebut berkata, kempislah. Maka seketika susu kambing menjadi kempis dan tidak mengeluarkan susu lagi. Jadi tiba-tiba hilang lagi, jadi kayak biasa lagi. Abdullah bin Mas'ud takjub dan terkejut menyaksikan apa yang telah terjadi kepada kambing betina tersebut. Ternyata mereka berdua ini adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang sedang pergi ke atas gunung untuk menghindar dari sisaan kejarnya kaum Quraisy. Lalu pada saat itu Abdullah bin Mas'ud takjub, kaget karena melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu pula Abdullah bin Mas'ud masuk Islam karena apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau pun menjadi penghafal Quran terbaik di masa itu. Dan Masya Allah, kita bisa melihat bahwa di masa itu banyak sekali orang-orang muda, orang-orang yang masih muda itu sudah bisa menerapkan sifat jujur kepada orang-orang majikannya maupun keluarganya. Di saat itu Abdullah bin Mas'ud ini bukan orang Muslim, tapi beliau ini sudah bisa mengamalkan sifat jujur yang mungkin itu sangat susah dijalankan di masa itu, karena beliau ini ketika itu beliau ini miskin. Mungkin saja beliau
bisa aja mencuri, bisa aja mengambil susu dari kambing tersebut, tapi beliau memilih untuk jujur kepada pemiliknya. Dan masya Allah, ketika beliau masuk Islam, beliau menjadi orang yang penghafal Quran terbaik pada masa itu. Lalu ada juga kisah dari Ka'ab bin Malik. Mungkin terdengar jarang ya. Kisah ini ketika terjadi di perang Tabuk. Jadi perang Tabuk ini terjadi di Arab, yaitu di dekat perbatasan Yordania, di Syam, perbatasan Syam ke arah sana. Nah ini terjadilah pada masa Nabi itu perang Tabuk. Dan diabadikan kisah ini di dalam hadis Imam Muslim dalam syarahnya An-Nawawi. Kisah ini terjadi di masa itu pada saat perang Tabuk, terjadi pada tengah hari. Jadi perang ini terjadi pada tengah hari, panas sekali. Jadi pada masa itu lagi teriknya matahari. Lalu saat itu mereka harus menempuh, karena kan Tabuk ini jauh dari Madinah, dekat ke arah Syam, perjalanan jauh, apalagi jalan kaki. Kalau kita sekarang mungkin bisa naik pesawat dari Madinah ke sana, tapi pada masa itu mereka jalan kaki ke sana untuk melakukan perang Tabuk. Mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk menghadapi musuh besar pada saat itu. Belum lagi, jadi bersamaan keberangkatan pada masa itu adalah waktu di mana musim panen. Jadi pada saat itu lagi panen-panennya, lagi pada masa panen. Jadi persiapan panen, lagi siap-siap turun hujan. Meski demikian, pasukan musuh itu tetap berjumlah banyak. Bahkan nggak sedikit dari mereka yang ikut perang gitu. Maka pada saat itu sayang banget, pada saat itu ada beberapa yang tidak ikut perang. Paling banyaknya apa? Orang munafik yang tidak ikut perang. Dan salah satunya ada dari Ka'ab bin Malik, yang salah satunya juga tidak ikut perang. Pada saat itu beliau hatinya condong pada adanya musim panen. Jadi kan dia juga menarik makanan, dan dia merasa sudah lama sekali belum turun musim panen. Inilah kesempatannya gitu kan. Tapi berkesempatan juga untuk perang Tabuk pada masa itu. Jadi Ka'ab bin Malik juga sengaja pada saat itu menunda-nunda untuk mempersiapkan peralatan perang. Jadi menunda-nunda dia, karena masih ragu apakah ikut atau tidak gitu kan untuk perang, karena dia masih ingin memanen panennya dia gitu. Alhasil pada waktu keberangkatan, Ka'ab ini masih bersiap-siap, belum siap dia, masih bersiap-siap untuk berangkat perang. Dan pada saat dia sudah bersiap-siap, Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berjalan, sudah pergi jauh. Jadi dia udah ketinggalan. Dan terbesit dalam hati Ka'ab karena penyesalan, karena dia menunda-nunda untuk pergi perang, hanya untuk apa? Untuk panen dia. Padahal dia tidak memiliki uzur yang penting gitu kan. Dan dia merasa sedih, merasa dirinya seperti orang munafik yang samar tidak ikut perang karena alasan-alasan tidak jelas gitu. Karena banyak sekali pada saat itu ketika perang Tabuk itu, yang di Madinah itu kebanyakan orang-orang munafik yang tidak ikut perang, dan orang kaum muslimin ikut perang, pergi ke Tabuk pada saat musim panas tersebut. Mendengar kisah dari para sahabat selama perjalanan untuk perang, ternyata Rasulullah itu nggak tahu kalau Ka'ab ini ikut perang atau tidak gitu. Tapi ketika sampai di Tabuk, barulah Rasulullah SAW sadar bahwa beliau tidak melihat Ka'ab di barisan perang tersebut. Jadi pada saat itu beliau tersadar bahwa Ka'ab itu nggak ada di situ. Cari-cari mana nih, nggak ada nih. Ditanyalah pada sahabat, kemana Ka'ab? Salah satu dari Bani Salamah berkata, wahai Rasulullah, dia hanya terhalang oleh kesenangan saja. Maksudnya apa? Dia cuma menikmati kesenangan hasil panennya saja gitu. Dia tidak mau ikut perang karena itu. Lalu Mu'adz bin Jabal langsung menjawab, buruk sekali ucapanmu gitu. Gak boleh mau bilang gitu. Demi Allah ya Rasulullah, setahu kami
Kaab itu apa? Kaab itu orang yang baik, nggak mungkin dia ngelakuin kayak gitu. Karena takut debat di antara dua belah pihak, akhirnya Rasulullah bilang, baiklah kita balik dulu ke Madinah setelah perang, baru kita tanya kepada Kaab gitu. Singkat cerita, Rasulullah pun dan pasukannya pulang kemana? Ke Madinah setelah perang Tabuk. Lalu Kaab datang kepada Rasulullah. Sebelum datang kepada Rasulullah, beliau ini ragu karena takut atas apa yang dia perbuat gitu, karena dia tidak ikut perang. Awalnya dia mau ingin berbohong gitu, berbohong dengan alasan agar dia bisa selamat dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun tiba di masjid dan duduk di sana. Dan datanglah orang-orang yang absen perang. Dari kebanyakan orang munafik yang datang untuk berkata bahwa saya izin, saya ada ini, berkata dan bla 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 dan lain-lain, sampai tiba giliran Ka'ab untuk mendatangi siapa? Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu gak ikut perang wahai Ka'ab? Kenapa? Apa kamu ada uzur atau kamu sedang sakit dan lain-lain? Bukankah kamu memiliki kendaraan perang? Jadi Ka'ab itu juga memiliki kendaraan perang, tapi dia tidak ikut perang pada saat itu. Lalu Ka'ab sebelum berniat berbohong, nggak mau dia, karena kan dia mau berbohong karena takut kepada Rasulullah SAW. Tetapi beliau ini tidak jadi dan berkata jujur kepada Rasulullah. Dia mengaku ini nggak ada uzur, dia nggak punya uzur apapun. Dia cuma ingin mendapatkan hasil panennya. Karena ini jarang, karena di Arab itu bahwa kita ketahui bahwa di Arab itu adalah musim panas itu sangat luar biasa dan jarang turun hujan di sana. Sekalinya panen itu sangat luar biasa. Dan masya Allah, dan kami itu jujur kepada Rasulullah SAW bahwa dia tidak ikut perang itu bukan karena uzur syar'i. Dan dia juga mengaku kepada Rasulullah SAW bahwa dia ini ingin berbohong kepada Rasul. Rasulullah pun menjawab, orang ini berkata benar, kamu berkata benar. Pergilah dulu, tunggu keputusan dari Allah terhadap kamu. Jadi disuruh pergi dulu tunggu keputusan dari Allah, apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh pergi. Beliau ini pada saat menunggu itu beliau ini gelisah, karena beliau ini belum bisa tobat, belum bisa apa, karena takut atas keputusan dari Allah. Bahkan sampai masyarakat muslimin tuh mendiamkan Ka'ab, gak mau diajak ngomong, gak mau diajak sapa, tegur dan lain-lain. Sampai-sampai Bani Salamah pun terus menerus menyalahkannya, jadi salah itu gara-gara dia, karena tidak ikut perang gitu. Saking dia Ka'ab pun takut, nangis setiap hari minta tolong kepada Allah, taubat kepada Allah karena apa yang dia perbuat. Itu sampai didiemin kaum muslimin gara-gara dia nggak ikut perang Tabuk pada saat itu. Hingga suatu ketika tiba-tiba Ka'ab mendengar suara teriakan orang yang naik ke gunung. Jadi Ka'ab itu sedang di gunung kan. Pada saat itu datang orang berteriak kepada Ka'ab, hai Ka'ab, bergembiralah. Ternyata Rasulullah SAW telah menerima kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tobatnya telah diterima gitu. Ka'ab langsung sujud syukur dan merasa kembali hidup usai dikatakan apa yang dikatakan oleh kaum muslimin. Jadi merasa masya Allah, merasa sedih, bersyukur karena tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang mungkin berbohong dan lain-lain malah tenang-tenang aja, sedangkan beliau ini sahabat yang mengaku berbohong pun hidup tidak tenang sampai menunggu keputusan dari Allah. Sampai kisah ini pun diabadikan di Quran di surat At-Taubah. Sampai turun surat At-Taubah gara-gara apa? Gara-gara Ka'ab yang tidak ikut perang pada saat itu. Jadi masya Allah, pasti Allah itu menerima tobatnya kita gitu kan. Dan beliau ini masya Allah seorang sahabat besar gitu, yang dia ini
minta ampun, tidak niat berbohong tapi tidak jadi gitu kan, tapi masya Allah merasa bersalah sekali karena tidak ikut peperangan karena tidak ada uzur gitu. Sampai-sampai Allah pun menurunkan surat taubah untuk beliau gitu. Dan beliau ini termasuk yang jujur pada saat itu kan. Pada sekali orang munafik yang mungkin pada saat itu yang tidak jujur untuk kenapa alasannya kenapa tidak ikut perang pada masa itu. Jadi masyarakat kita dapat bisa mengambil dua kisah ini, itu kejujuran yang sangat penting di kehidupan kita gitu, sangat penting. Sama halnya ketika kita mencari teman, asbiqo man sudakoka. Jadi teman itu carilah teman yang jujur juga, jangan cari teman yang kadhib, yang bohong. Karena teman yang kadhib pasti akan menjerumuskan kita ke dalam yang tidak baik. Adapun pula kisah dari Abu Dujana, ini kisah yang mungkin sama dengan hal yang tadi, itu kisah dari sahabat Nabi juga yang sangat taat kepada Allah. Dan beliau ini adalah dari kabilah siapa? Dari kabilah Khazraj, yang hidup kekurangan, yang miskin sekali, yang mungkin miskin daripada kita. Tapi beliau ini taat kepada Allah. Dan kisah hidup beliau ini membekas di hati Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pun pernah menangis setelah mendengar kisah beliau kelaparan yang dialami oleh keluarga Abu Dujana. Jadi pada suatu hari Rasul menegur Abu Dujana karena apa? Setiap selesai sholat atau selesai ibadah, selesai sholat subuh berjamaah, dia ini langsung pulang, gak langsung berzikir, gak duduk dulu dan lain-lain, dia langsung balik ke rumah. Jadi Abu Dujana itu gak pernah menunggu doa-doa, gak nunggu pembacaan doa atau doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Dujana, wahai Abu Dujana, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kamu tidak pernah menunggu aku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Kenapa? Jadi Rasulullah bertanya, kenapa dia buru-buru pulang? Kenapa enggak tunggu dulu, minta kepadaku atau aku berdoa kepada Allah kalau ada masalah atau apapun gitu kan? Kenapa kamu buru-buru pulang gitu? Dijawab oleh Abu Dujana, ya Rasulullah, aku punya satu alasan. Kenapa aku pulang lebih awal ke rumah pada saat itu? Jawabnya, apa alasannya? Tanya Rasul, coba utarakan, kasih tahu kepada saya alasan kamu kenapa kamu pulang lebih awal ketika selesai sholat gitu. Begini wahai Rasulullah, rumah kami ini berdampingan dengan persis dengan seorang laki-laki yang tinggal di samping kami ini, berdampingan. Nah, di pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma yang menjulang tuh kayak ke samping pohonnya itu. Jadi menyamping gitu pohonnya ke arah rumah kami. Jadi setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma dari tetanggaku itu jatuh. Jadi kurma-kurmanya itu ketika angin bertiup itu jatuh ke rumahnya Abu Dujana. Lalu, ya Rasul, kami ini keluarga yang nggak punya apa-apa gitu, bukan orang yang mampu, kata Abu Dujana gitu kan. Anakku ini sering kelaparan, kurang makan, jadi kurang mampu tuh beli makan beliau ini. Saat anak-anak kami bangun, adapun yang mereka lihat makanan itu adalah makanan yang ada di pengarangan rumah, itu kurma yang jatuh. Anak-anaknya masih kecil kan, belum ngerti apa-apa. Dia ketika mereka bangun, dia melihatnya ada makanan di depan pengarangan rumah, itu kurma-kurma. Jadi takutnya itu Abu Dujana itu takut anak-anak itu mengambil kurma tersebut lalu dimakan. Lalu Abu Dujana itu kenapa dia balik lebih awal? Karena beliau ini balik ke rumah untuk apa? Untuk mengumpulkan kurma-kurma milik tetangganya, dikumpulin lalu dibalikin kepada pemiliknya. Saking takutnya dia berbuat dosa. Lalu Abu Dujana melanjutkan,
tangannya lagi makan. Lalu Abu Dujana berkata kepada Rasulullah, maka kepala saya sendiri menyaksikan ini tampaknya sedang mengunyah kurma basah di mulutnya. Itu kurma yang jatuh dari pohon tetangganya itu dimakan sama anaknya. Mengetahui hal tersebut, lalu dimasuklah dari tangan Abu Dujana ke dalam anaknya untuk mengeluarkan makanan yang ada di mulut anaknya tersebut. Lalu Abu Dujana itu bukan nggak mau dia membiarkan anaknya itu memakan kurma milik tetangganya karena bukan hak dia nggak mau, bukan hak dia tuh dimakan, dia nggak mau. Sampai dia berkata kepada anaknya, nak, janganlah kamu mempermalukan ayah di akhirat, jangan mempermalukan ayah ini di akhirat, nak. Karena aku takut, ayah takut nanti di akhirat ayah akan dipertanyakan untuk kurma ini gitu kan. Anaknya sampai menangis karena kan anak kecil ya, pasti kan belum tahu apa-apa, ditarik makanan keluar karena dia kelaparan gitu kan. Masya Allah, beliau ini walaupun miskin, beliau jujur, gak mau yang bukan hak itu diambil. Sedangkan kita banyak sekali dari kita yang mungkin sebelum rumah ini ada mangga jatuh, bukan kita balik malah lumayan buat rujak. Nah, jangan gitu. Ini bukan hak kita, jangan barang yang bukan hak kita ambil gitu kan. Dibawa pulang dari mana? Biasa rezeki gitu kan. Bukan rezeki itu namanya, bukan hak kita, gak boleh. Maka kita ambil berujak. Sedangkan beliau ini orang miskin, masya Allah, orang miskin. Abu Dujana tiap hari malah jatuh kurmanya. Saya nggak bisa bayangin kalau kita tiap hari seluruh rumah kita mangga jatuh. Jualan nanti rujak tiap hari kita. Yang bukan hak kita. Dan masya Allah beliau ini sampai bertahan dunia hak dan batil. Beliau tetap di atas hak dan batil. Lalu sampai Rasulullah pun menangis karena sifat dari qanaahnya yang luar biasa dari Abu Dujana. Lalu karena Rasulullah ini merasa ini harus dibantu, akhirnya Rasulullah pergi ke rumah laki-laki tersebut. Siapa laki-laki tersebut? Ternyata usut, laki-laki tersebut adalah orang munafik yang tinggal di sebelah rumah Abu Dujana. Lalu Rasulullah menawarkan sebuah penawaran untuk membeli pohon tersebut. Bisakah tidak jika aku minta kepadamu, wahai, untuk menjual pohon kurma yang kau miliki itu? Jadi minta untuk menjual pohon kurma tersebut. Lalu Rasulullah menjawab apa? Aku akan belinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Yaitu pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserangi dengan apa? Diserangi dengan emas merah. Tangkainya juga dari mutiara putih, dan di situ terdapat bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Jangan pada bengong. Jadi kata Rasul begitu kan, bilang dapat luar biasa batu zamrud, emas merah, bidadari. Artian di sini itu maksudnya apa? Ini balasan setimpal nanti di akhirat kelak, di surga kelak. Maksudnya itu maksud Rasulullah. Tapi pria munafik ini bilang, saya itu tidak mau berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Jadi dia nggak mau, dia tuh bukan pakai yang akan datang gitu, nggak mau dia. Dia maunya bayar sekarang gitu. Saya itu tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan yang tidak pakai janji kapan-kapan. Jadi nggak mau jual apapun dengan ini apa yang bakal kapan-kapan terjadi. Dia maunya uang, maunya sekarang dengan uang gitu. Rasulullah gitu sama orang munafik. Lalu karena nggak ada habisnya, akhirnya Abu Bakar sendiri datang. Lalu langsung bilang lunasi pohon kurma tersebut. Ya sudah, saya beli saja dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma yang kamu miliki. Jadi pilih sama Abu Bakar 10 kali lipat dari yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Dan pria munafik itu pun gembira, senang dengan apa yang didapatkan oleh
uang yang dapatkan oleh Abu Bakar dari Abu Bakar. Lalu uang tersebut akhirnya diserahkan kepada Abu Dujana untuk kehidupan sehari-hari. Jadi masya Allah, kita bisa lihat buah dari kejujuran itu pasti akan datang, walaupun belum tentu cepat. Mungkin Allah menuntut kita untuk sabar terlebih dahulu. Dari sabar tersebut dan berdoa, ikhtiar dan tawakal. Dan masya Allah, Abu Dujana ini setiap hari seperti itu untuk mencegah anaknya makan buah kurma yang bukan dari miliknya. Dan sampai akhirnya buah kejujuran tersebut terjawab di akhir. Beliau pun mendapatkan pohon kurma dari pria munafik tersebut seutuhnya. Dan pria munafik tersebut mendapatkan dunia yang tidak ada habisnya. Sama halnya dosen saya pernah bilang di kelas pada saat itu, beliau pernah berkata, "Idza turidu an tastarih fil akhirah, la tastarih fid dunya." Jika kamu ingin beristirahat di akhirat, la tastarih fid dunya, maka kamu jangan beristirahat di dunia. Ketika kalian teman-teman ingin mendapatkan peristirahatan terbaik di akhirat, maka di dunia ini janganlah beristirahat. Maksudnya apa? Kita bekerja keras, beribadah lebih banyak agar kita bisa di surga kelak nanti kita mendapatkan ketenangan. Karena apa? Kalau kita mengejar dunia, itu gak akan ada habisnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena dunia itu adalah palsu, tipu daya saja. Tapi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikut. Seperti halnya kita melihat bayangan ini, ketika kita mengejar pasti akan pergi, nggak akan pernah kita dapat. Tapi ketika kita berbalik pergi, bayangan akan mengikuti. Itu seperti hal gambaran dunia. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Dan satu lagi kisah terakhir, ini kisah terjadi, yaitu kisah dari Imam Syafi'i, kalau tidak salah ya. Kisah ini ketika beliau ini pergi hijrah untuk belajar agama, dan beliau ini diamanahkan, diberikan oleh ibundanya itu 40 dirham, uang 40 dirham, karena tidak punya apa-apa lagi. Dan ibunya menyembunyikan 40 dirham ini di kantong bajunya, jadi disembunyikan, tapi di dalam bajunya lagi, jadi dijahit, disembunyikan agar tidak dirampok oleh perampok pada saat itu. Jadi banyak juga perampok pada zaman dulu itu. Berangkatlah Imam Syafi'i. Tapi sebelum berangkat, ibunya berpesan kepada Imam Syafi'i bahwa, nah, ketika kamu pergi untuk kemanapun kamu pergi, kemanapun tempat kamu pergi, jangan pernah berbohong kepada siapapun. Kamu harus jujur. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, kamu harus jujur kepada siapapun. Imam Syafi'i pun mendengarkan, lalu mengiyakan. Baiklah ibu. Pergilah Imam Syafi'i bersama para pedagang. Jadi pada masa itu Arab itu dulu tuh banyak pedagang yang pergi, misalkan dari Mekah ke Syam, berbalik ke Mekah ke Yaman. Jadi orang-orang itu suka sekali berdagang perjalanan jauh. Pergilah Imam Syafi'i bersama para pedagang. Di perjalanan banyaklah tiba-tiba datanglah perampok yang ingin merampas para pedagang tersebut. Dikepunglah mereka, lalu dirampas semua, para pedagang dirampas semua, diambil. Sampai akhirnya ditanyalah oleh ketua tersebut, apakah kamu sudah merampas semua dagangan mereka, gitu kan, ditanya. Sudah, wahai ketua. Sambil melihat lagi, ketua melihat ada anak kecil yang diam saja, gitu kan. Lalu ketua tersebut menjawab, apakah sudah semua, gitu kan. Iya sudah, wahai ketua. Lalu coba kamu periksa anak kecil tersebut, bawa ke sini, gitu kan. Ya, ditanyalah oleh ketua rampok tersebut,
apakah kamu memiliki harta gitu kan yang kamu miliki untuk dibawa dalam perjalanan ini gitu kan, ditanya oleh ketuanya. Dijawablah oleh Imam Syafi'i, ini saya memiliki ada 40 dirham di kantong saya gitu kan. Lalu ditanya oleh ketua tersebut, mana coba kamu keluarkan gitu kan. Dikeluarkan, dikasih kepada ketua perampok tersebut. Lalu ketua perampok tersebut keheranan, ini kenapa kok orang harusnya kan bisa aja kan ngasih tahu, bisa aja bohong kepada saya bahwa tidak memiliki uang gitu kan, bisa aja dia nggak ngasih tahu gitu kepada saya gitu kan. Tapi Imam Syafi'i tetap memberikan 40 dirham tersebut kepada siapa? Kepada ketua perampok tersebut. Lalu ditanyalah Imam Syafi'i dari ketua perampok tersebut, bertanya, wahai anak muda, kenapa engkau memberikan uang yang kau miliki kepada saya? Engkau kan bisa saja berbohong kepada aku, bisa saja kau bilang aku tidak memiliki duit, tapi kenapa engkau memberikan uang yang kau miliki gitu kan? Dijawab oleh Imam Syafi'i, aku telah diamanahkan oleh ibuku untuk tidak berbohong kepada siapapun dalam keadaan apapun. Aku diamanahkan untuk jujur kepada siapapun. Diamanahkan apa? Untuk jujur. Kaget ketua perampok tersebut, karena kan beliau ini jujur kepada ibunya, belum lagi jujur kepada Allah. Masih kecil tersebut sudah bisa menerima amanah yang diberikan oleh ibunya. Dan Imam Syafi'i menjawab, dan ibuku berkata, takutlah kepada Allah, karena Allah Maha melihat. Karena mendengar tersebut, para perampok ketua tersebut kaget dan tersentuh, karena jarang sekali ia melihat hal tersebut. Karena kan pastilah ketika kita kalau dalam keadaan tersebut, pasti kita sadar tanpa sadar pasti kita merasa harus bohong nih, karena kan mau dicuri gitu kan. Tapi Imam Syafi'i enggak. Di situ beliau ini, masya Allah, jujur dan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh ibunya. Karena dari hal tersebut, ketua perampok tersebut pun bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Dan bukan dia doang, semua anak buahnya pun bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan mengembalikan harta-harta yang mereka curi pada saat itu. Hanya karena apa? Karena kejujuran di situ. Kejujuran. Mungkin terlihat sepele, tapi kejujuran ini bisa mengubah hal yang kecil menjadi besar. Ya masya Allah, kita bisa lihat Imam Syafi'i ini jujur, walaupun masih muda, dia amanahkan jujur. Dan kita bisa ambil banyak pelajaran dari kisah-kisah tersebut, bahwa jujur itu penting dalam hidup kita. Mungkin kita menganggapnya sepele, jujur lah, apa sih jujur gitu kan? Kenapa sih harus jujur? Tapi karena jujur itu adalah titik awal suatu kebaikan, jadi kebaikan yang besar gitu kan. Dan jujur itu adalah suatu hal yang bisa membangun fondasi hubungan yang baik antara banyak orang. Yang pertama, bisa juga jujur memberikan keberkahan hidup. Memberikan apa? Keberkahan hidup. Kenapa memberikan keberkahan hidup? Karena kejujuran itu apa? Mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Dan kita mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jujur, maka secara tidak langsung kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Membangun hubungan yang sehat. Karena ketika kita tidak jujur kepada orang, maka kita tidak akan pernah bisa membangun hubungan yang sehat kapanpun itu. Karena secanggih apapun kita berbohong, sebanyak apapun kita berbohong, pasti ujung-ujungnya pasti akan ketahuan. Cepat atau lambat, Allah pasti akan membukakan apa yang telah kita perbuat. Dan itu akan membangun fondasi apa? Hubungan yang baik kita terhadap sesama orang, maupun itu keluarga,
maupun itu kita teman kantor, maupun itu dengan bos, maupun itu dengan orang-orang yang kita sayangi. Yang ketiga apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi setiap langkah kejujuran itu dapat apa? Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejujuran adalah salah satu ciri orang-orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari 4 kisah ini banyak sekali intisari yang kita bisa ambil. Bukan tentang kejujuran juga, tapi tentang ketakwaan kepada Allah, tentang amanah kita kepada orang, dan tentang kita takutnya atas siksaan yang Allah berikan kepada kita kelak nanti gitu. Jadi jujur itu penting dalam kehidupan kita, maupun dalam ibadah kita, maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.